حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para sahabat muslim dimanapun berada. Pada kali ini, kesempatan ini kita akan membicarakan tentang suatu penyakit yang sangat populer di masyarakat kita, yaitu penyakit asma. Sebagaimana kita ketahui, asma adalah suatu penyakit yang menyerang saluran napas, yang mengakibatkan sesak pada sewaktu-waktu, datang tiba-tiba, kadang-kadang tanpa diketahui kapan dia akan datang, penderitanya mengalami sesak yang mendadak dimanapun dia berada. Asma sendiri adalah suatu penyakit peradangan kronik, yaitu peradangan yang menahun di saluran napas, yang melibatkan banyak sekali elemen-elemen sel-selnya beserta produk-produk dari sel di dalam saluran napas itu sendiri. Secara garis besar, asma kita ketahui ada dua macam, yaitu asma yang intermittent dan asma yang persisten. Intermittent itu kita kenal sebagai asma yang serangannya jarang sekali, sehingga mungkin saja pasiennya atau penderita asma ini mengalami serangan satu kali dalam seumur hidupnya, atau pada perempuan misalnya sewaktu masih kanak-kanak, kemudian tidak pernah lagi menderita serangan, lalu kembali muncul pada saat misalnya kehamilan dan sebagainya. Nah, yang seperti ini berbeda dengan asma yang persisten. Kalau asma persisten, asma gejalanya bisa muncul dalam setiap bulan, harus ada gejala serangan asma, yaitu sesak napas, kemudian serangan di waktu malam hari, pasiennya tiba-tiba bangun dari tidur karena sesaknya, kemudian terdapat gangguan pada aktivitas dan sebagainya. Nah, pengobatan pasien asma ini berbeda antara asma yang intermittent dengan asma yang persisten. Yang kita ketahui bahwa asma intermittent serangannya jarang sekali. Dan pada pasien seperti ini kita hanya membutuhkan obat yang dinamakan sebagai obat pelega saja. Obat itu adalah obat semprot yang dipakai pada waktu pasien ini terjadi serangan asma. Nah, pada asma yang persisten, kita butuhkan selain dari obat pelega tadi, juga kita butuhkan obat pengontrol yang harus dikonsumsi atau yang harus dipakai setiap hari sampai dengan asmanya terkontrol dan serangannya menjadi lebih jarang. Nah, pada pasien-pasien ini kadang-kadang kita suka mendengar bahwa mengapa kok katakan sepupu kita atau tetangga kita yang juga menderita asma, kok dia jarang diobati, kenapa kok saya, kata pasien kita, kok saya jadi harus pakai obat terus-menerus. Nah, ini memang asmanya berbeda antara tiap orang. Kemudian, apa saja yang sering menyebabkan serangan asma? Dikenal di masyarakat kita berbagai macam faktor pencetus yang amat populer, misalnya bulu binatang, dalam hal ini bulu kucing. Kita sering mendengar pasien-pasien, awas, hati-hati kalau ada binatang peliharaan, kucing dan sebagainya, jauh-jauh karena nanti bulunya bisa menyebabkan asma. Apakah itu benar? Ya, benar juga. Tapi yang sangat terkenal pencetus serangan asma adalah tungau debu rumah. Tungau debu rumah itu suatu hewan yang renik, yang kecil sekali, hampir tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, harus dengan menggunakan mikroskop, dan dia hidup di tempat-tempat kain serat berserat, misalnya pada karpet, atau pada gorden, pada sarung bantal, dan pada tumpukan baju di dalam lemari. Nah, makanya pada pasien-pasien asma untuk mengurangi gejala serangan asma, kita anjurkan untuk mengontrol faktor-faktor pencetus ini mulai dari rumahnya sendiri, bahkan mulai dari kamar tidurnya pasien sendiri. Kemudian apalagi pencetus serangan asma, diantaranya influenza atau flu. Pasien-pasien kalau pasien asma terserang pilek, mudah sekali untuk menjadi serangan asma. Lalu ada beberapa macam juga makanan yang bersifat alergen, misalnya pasien-pasien tertentu tidak bisa memakan kacang. Kalau dia makan kacang lalu timbul batuk-batuk dan asmanya kambuh gitu. Atau misalnya es krim pada sebagian orang, tapi sekali lagi faktor-faktor pencetus ini bersifat individual, jadi
tidak dapat kita generalisir kalau satu pasien dia asma dicetuskan oleh es krim, maka semua pasien asma tidak boleh makan es krim, tidak juga begitu. Jadi setiap pasien itu memiliki alergennya yang berbeda-beda. Nah, pengobatan tadi kita tekankan lagi, pengobatan yang dibutuhkan pada pasien asma, terutama pasien asma yang persisten, yang sering kali mengalami serangan, adalah pengobatan dengan menggunakan obat-obat pengontrol yang dalam hal ini bersifat inhaler atau obat hirup atau semprot. Pasien itu kalau dia menggunakan obat semprot atau obat hirup, maka obat yang diterima oleh saluran napas pasien itu dosisnya rendah sekali, kecil sekali, karena dia langsung mencapai pada targetnya. Tidak harus melalui lambung, kemudian mengalir melalui peredaran darah dan sebagainya. Sehingga dengan dosis yang sangat kecil itu diharapkan efek samping yang diterima oleh pasien juga sedikit. Maka karena efek sampingnya sedikit, pasien lebih patuh untuk menggunakan obat tersebut. Di samping itu, obat-obatan itu biasanya memiliki kadaluarsa yang lebih panjang ketimbang obat-obat yang diminum. Lalu penggunaannya juga mudah, hanya saja harus kita kontrol, pasien harus kita pantau bagaimana cara menggunakan obat-obatan hirup atau obat semprot yang mereka miliki. Nah, obat-obatan ini harus dipakai untuk mencegah terjadinya serangan asma. Nah, kadang-kadang datang pada kita pasien-pasien dengan serangan asma yang meningkat di saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketakutan pasien apabila obat-obat hirup atau obat semprot itu dipakai di siang hari bulan Ramadan, katanya akan membatalkan puasanya. Nah, alhamdulillah kita telah beberapa kali mencari keterangan-keterangan literatur baik dari dalam dan dari luar negeri, termasuk beberapa fatwa dari mufti-mufti di negara-negara seperti Saudi Arabia begitu. Mereka menyatakan bahwa pemakaian obat inhaler, obat hirup atau obat semprot pada asma tidak membatalkan puasa. Karena pertama, obat itu bukan makanan atau minuman. Yang kedua, pada pemakaian yang baik dan benar, obat akan mencapai saluran nafas dan bukan saluran makanan. Yang ketiga, pemakaian obat itu tidak mengenyangkan atau tidak memberikan efek menyegarkan pada pasien-pasien asma pada saat mereka berpuasa. Nah, demikian pesan kita untuk pasien-pasien yang asma, harap dipakai obat pengontrolnya dengan baik, dipantau dan diketahui faktor-faktor apa yang dapat mencetuskan asmanya untuk kambuh, kemudian berobat yang teratur dan dapat beraktivitas seperti biasa. Kita banyak mengenal tokoh-tokoh dunia, bahkan beberapa orang presiden dari negara-negara barat sana yang mereka adalah penderita asma berat. Tetapi dapat beraktivitas seperti biasa, dapat kalau dia seorang atlet, dia bisa berolahraga dan berprestasi, padahal mereka penderita asma. Kenapa? Karena mereka memakai obat-obatan pengontrol dengan baik dan benar. Nah, kita berharap bahwa penderita asma harus dapat beraktivitas normal sama dengan orang yang tanpa penyakit asma. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.